fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto anime sekarang terus mengadaptasi versi manga dengan cukup baik. Setelah arc awal selesai, sekarang kita memasuki arc Karma, di mana untuk pertama kalinya segel karma Boruto benar-benar menjalar ke tubuh Boruto dan menunjukkan kekuatannya. Nah, tentunya kita tahu yang pertama kali men-trigger karma Boruto karena adanya sosok inner Kara super kuat yang bernama Kashin Koji. Sosok yang merupakan kloningan Jiraiya memperlihatkan 4 jutsu yang sangat spesial, baik dalam hal skala kekuatannya maupun dalam hal histori di baliknya. Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Sebenarnya, jutsu-jutsu Jiraiya KW ini sangat banyak, dan semuanya berhubungan dengan teknik Jiraiya sebelumnya dan Gunung Mibokuzan. Tapi bisa dikatakan 4 jutsu yang dibahas sekarang adalah jutsu perkenalan yang ditujukan hanya untuk pemanasan bagi Kashin Koji. Kuchiyose Boira Gama. Teknik Kuchiyose sebenarnya bukan hal yang sangat aneh, karena itu adalah teknik yang dikuasai hampir oleh semua shinobi. Dan secara kekuatan juga Kuchiyose Kashin Koji tidak terlalu spesial. Tapi yang membuat teknik ini spesial adalah misteri di baliknya. Kuchiyose Boira Gama atau Boiler Gama adalah Kuchiyose di mana Kashin Koji memanggil katak Mibokuzan unik yang bernama Boira Gama. Bagi tim 7, terutama Konohamaru, ini menjadi sangat aneh, mengingat kita tahu tidak sembarangan orang berkontrak dengan Mibokuzan. Yang diceritakan sampai saat ini hanyalah Naruto dan koleganya, yaitu Minato, Jiraiya, dan Konohamaru yang sudah berkontrak dengan Mibokuzan. Bahkan Boruto saja belum atau bahkan tidak akan berkontrak dengan tempat istimewa itu. Dan pastinya Konohamaru tidak tahu jika ada lagi yang berkontrak dengan Mibokuzan di eranya, selain dirinya dan Gamagoro. Munculnya Boira Gama nanti akan epic karena Kuchiyose ini dipanggil di sebuah tebing yang ada di atas Boruto dan Ao. Nah, karena tentu katak Boira Gama ini berat, membuat tebingnya hancur, dan katak ini turun dan hampir menimpa Boruto dan Ao. Tapi Ao kemudian menggunakan teknik air untuk melempar Boruto menjauh, sehingga hanya dirinya saja yang terinjak oleh katak Kashin Koji itu. Kashin Koji pun mengenalkan dirinya dan mengatakan senang bertemu denganmu, Boruto-kun. Secara kekuatan, Boira Gama ini memang belum diperlihatkan secara rinci. Bahkan sampai manga sekalipun belum terlihat kekuatan asli Boira Gama. Tapi yang pasti layaknya Gama Bunta dan katak-katak lain, katak ini ahli dalam pertarungan, dan seperti katak lain pula, Boira Gama bisa dipakai untuk memindahkan orang lain dengan teknik reverse Kuchiyose. Fuinjutsu Kawazunomi. Kashin Koji juga tidak akan basa-basi menunjukkan teknik lainnya di depan tim 7, di mana dia juga akan membuat Fuinjutsu khusus yang sangat kuat, yaitu Fuinjutsu Kawazunomi. Fuinjutsu Kawazunomi ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari teknik Jiraiya, yaitu Magen Gamarinsho. Magen Gamarinsho pernah digunakan Jiraiya untuk mengurung 3 pain agar tidak bisa bergerak. Magen Gamarinsho menciptakan bentuk 4 patung katak yang akan membentuk barrier khusus yang berbentuk kubus yang sangat sulit untuk dipecahkan. Jiraiya pun akhirnya menusuk 3 pain dengan pedang batu walaupun itu hanya sementara saja, karena para pain ini bukan makhluk hidup. Nah, sepertinya Kashin Koji mengetahui teknik ini dan menyempurnakannya. Jika Magen Gamarinsho menggunakan patung katak yang sangat besar untuk menciptakan barrier, Fuinjutsu Kawazunomi menggunakan doton atau elemen tanah untuk menciptakan 4 pilar batu yang mengelilingi lawan. Lalu setiap pilar akan menciptakan barrier yang tidak terlihat. Bedanya jika Magen Gamarinsho hanya sekedar barrier, di mana di dalam barrier orang masih bisa bergerak, untuk Fuinjutsu Kawazunomi tidak hanya barrier saja, tapi juga akan menimbulkan efek paralisis yang sangat kuat, di mana setiap orang tidak bisa bergerak sama sekali. Efek paralisis ini hanya bisa dilawan dengan 2 cara, yaitu membenturkan Fuinjutsu dengan Fuinjutsu, sehingga akan timbul efek yang saling meniadakan, atau cara kedua dengan menyerapnya. Dan kedua cara ini pun digunakan di mana Konohamaru menggunakan seal atau segel di perutnya untuk melepaskan Fuinjutsu Kawazunomi, serta Boruto menggunakan segel karma untuk menyerap Kawazunomi.
Rasengan. Rasengan ini juga sama seperti Kuchiyose Boiragama, di mana tidak unik untuk tekniknya, tapi uniknya adalah misteri di baliknya. Selama ini, hanya diketahui jika pengguna Rasengan adalah kolega Minato, seperti Minato, Jiraiya, Naruto, Kakashi, Konohamaru, dan Boruto. Setidaknya sampai video ini dibuat, di anime belum diketahui siapa sosok Kashinkoji ini. Tapi anehnya, dia bisa menggunakan Rasengan yang persis sama seperti dengan milik Minato. Bahkan ketika Konohamaru membenturkan Rasengan miliknya dengan Rasengan Kashinkoji, di situ diperlihatkan Konohamaru mengkonfirmasi jika Rasengan Kashinkoji ini tidak diciptakan dengan senjata Sense Ninja, melainkan dibuat sendiri oleh Kashinkoji. Rasengan Kashinkoji sangat mirip dengan Jiraiya dalam hal apapun, termasuk variasi dan ukurannya. Bahkan di versi manga, ketika melawan Jigen, Kashinkoji sampai menciptakan Odama Rasengan yang sangat besar, sama seperti ketika Jiraiya melawan Pain. Zanmai no Shinka. Nah, ini sebenarnya jutsu yang banyak bikin penasaran. Api Zanmai no Shinka ini adalah jutsu trademark dari Kashinkoji. Karakter api Zanmai no Shinka adalah api ini berwarna merah, sangat panas dan tidak bisa padam dengan mudah, bahkan oleh jutsu air atau angin yang kuat sekalipun. Karakter ini sangat mirip Amaterasu kan? Sebenarnya saya merasa Zanmai no Shinka memang berhubungan dengan Amaterasu, terutama ketika Jiraiya dulu pernah bertarung dengan Itachi. Teman-teman ingat kan ketika Itachi datang ke Konoha dengan Kisame? Di situ, Kisame hampir saja memotong tubuh Naruto dengan pedang Samehadanya, tapi bisa ditahan oleh Jiraiya. Jiraiya pun menciptakan Gamaguchi Shibari, di mana dia menciptakan dinding perut katak yang membuat setiap orang tidak bisa keluar sekuat apapun dia. Itachi yang tahu kekuatan Jiraiya memilih untuk mundur, tapi dia tidak bisa keluar, karena dinding katak itu sangat kuat. Dan pertama kalinya dia memaksa dirinya untuk menggunakan teknik pamungkasnya yaitu Amaterasu. Api itu berhasil melubangi dinding katak Jiraiya untuk pertama kalinya juga. Tentunya Jiraiya kaget, dan akhirnya dia menyegel sebagian api Amaterasu itu dalam gulungan dan mengatakan akan mempelajarinya. Mungkinkah gulungan Jiraiya itu akhirnya dipelajari oleh Kashinkoji, sehingga menciptakan api Zanmai no Shinka? Menurut saya sangat mungkin. Karena melihat karakteristik dari Zanmai no Shinka yang sangat mirip Amaterasu, di mana api ini nantinya akan membakar Konohamaru, tapi kemudian kondisi ini akan memicu karma Boruto aktif, dan Boruto akan menyerap api itu. Nah, tahukah teman-teman misteri Zanmai no Shinka ini tidak berakhir di situ saja? Ternyata api ini ada dua jenis, tergantung dari sumber api berasal. Tipe Zanmai no Shinka yang pertama adalah tipe cakra. Api ini bersumber dari cakra Kashinkoji sendiri dan sudah digunakan untuk menghancurkan pesawat Victor, membunuh Victor, dan membakar Konohamaru. Api ini sangat panas, tapi sangat praktis karena bisa ditempelkan pada benda apapun dan tidak bisa padam dengan mudah. Tapi api jenis ini masih bisa diserap oleh karma atau rinnegan. Zanmai no Shinka tipe kedua adalah tipe elemen alam. Zanmai no Shinka tipe ini berbeda dengan tipe cakra, di mana tipe ini tidak praktis karena harus menggunakan teknik Kuchiyose untuk memanggil api ini dari Flammable Mountain. Jadi api ini memang ada sumbernya di tempat legendaris mirip seperti Myobokuzan. Api Zanmai no Shinka versi elemen alam ini mirip seperti versi cakra dalam hal karakteristik, tapi skala pembakarannya jauh lebih luas. Hanya saja api ini tidak praktis dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi, kelebihan api ini adalah api ini tidak bisa diserap bahkan oleh teknik karma ataupun rinnegan sekalipun, dan hanya bisa dikecilkan oleh teknik Sukuna Hikona milik Ishiki Otsutsuki. Itu pun membuat Ishiki harus bangkit di tubuh Jigen. Nah, itulah 4 jutsu perkenalan tapi dahsyat milik Kashinkoji. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber.
Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!